Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Teman-teman ikram ikatan remaja Masjid Al-Mujahidin, alhamdulillah ikram sekarang udah ada taklim. Ini pertama berarti pembukaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua anggotanya konsisten, istiqomah, bertahan gitu ya, karena ini kalau panitia aja udah mulai ada pembahasan dan pembahasannya berlanjut, jadi nggak hari ini bahas apa besok bahas apa, enggak, berurutan. Jadi ini judulnya bagi bawa dulu, jadi biar ngomongnya nggak asal, biar yang disampaikan sesuai sama referensinya. Tapi sebelum kita belajar, sebagai pembuka, kenapa kita harus ngaji? Ini teman-teman dengerin semuanya. Kalau di antara teman-teman ada yang ngerasa selama sholat, selama berdoa, selama memohon kepada Allah, oh kira-kira nggak dikabul-kabul, apa Allah nggak adil sama kita? Giliran lihat orang, kayaknya orang hidupnya enak-enak, tapi giliran kita yang berdoa, kita yang mohon, oh kesannya nggak dikabul-kabulin. Doa itu terus, doa kita sholat, setiap sholat doa kita itu terus, tapi yang itu justru nggak dikabulin. Sekarang kita telaah, kita lihat diri kita nih, ya namanya muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Kita cek diri kita, kenapa kira-kira kita doa kok nggak dikabul-kabulin? Kenapa kira-kira kita yang mohon kok nggak sampai-sampai, nggak terwujud, nggak ada bentukannya doa-doa kita. Coba kita cek dari mulai wudhu kita, baju kita, sholat kita. Tuh, kira-kira dari rangkaian permohonan itu ada nggak yang kira-kira salah? Tuh, Allah itu mungkin sekali belum ngabulin karena ada beberapa hal yang kita lewatin atau kita nggak belum dirubah-rubah. Bisa jadi kita nggak dikabulin doanya, oh wudhu kita salah. Bisa jadi nggak dikabulin, oh sholat kita salah. Bisa jadi kita nggak dikabulin, oh gerakan bacaan sholat kita keliru. Itu sebab kenapa doa belum nyampe-nyampe. Sebagai contoh, Bang Iki kasih perumpamaan. Kalau doa bahasa Arab ini umpamanya pakai bahasa Indonesia, ya, Bang Bayan misal minta tolong, ya, sama aman, ya, tapi kosakata yang dikeluarin Bang Bayan itu buat amat nggak nangkep. Contoh, pinta sama pintu beda dikit. Pinta sama pintu beda dikit, beda A sama U doang, satu huruf beda, tapi kalimatnya lain. Pinta jadi meminta, pintu ya kata benda.
Itu dua hal beda tuh. Pintu kata benda, pinta kata kerja, beda. Sampai minta tolong ke Bang Ahmad, tolong tutupin jendela misalnya. Tapi yang dibilang Bang PE pintu, Mat, pintu tolongin tutup jendela. Kira-kira amat paham nggak? Paham. Karena ada kosakata yang salah, tapi terus dipaksa. Udah nggak nyambung? Kita doa, bisa jadi doanya ada yang keliru hurufnya, bacaan sholat harus kita kenal tuh. Yang mana yang wajib di dalam sholat, yang mana yang sunnah dalam sholat. Kita harus tahu nih. Al-Fatihah syarat wajib melaksanakan sholat. Fatihah keliru, sholat keliru. Fatihah salah, sholat salah. Tapi yang terjadi di kita, kadang kita nggak mau belajar tentang ini. Cara mengucapin hurufnya yang benar itu bagaimana? Ada yang huruf sa masih dibaca ja, ada yang huruf ta, sha, sa, semua satu huruf sa. Masih ada yang begitu, ain, a, masih ada yang keliru. Padahal bahasa Arab lebih sensitif dari bahasa Indonesia. Tadi bahasa Indonesia pinta sama pintu udah beda. Bahasa Arab titiknya nggak ada aja lain artinya. Contoh, ada kalimat kita baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jim di ujung. Coba artiin apa tuh? A'udzubillah artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ar-Rajim ada titiknya ja, Ar-Rajim ada titiknya ja. Itu artinya terkutuk. Kita pindah ke atas tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahim artinya penyayang, Ar-Rajim artinya terkutuk. Bentuk hurufnya sama persis. Yang bikin beda cuman jim ada titik, him nggak ada titik. Paham ya? Nyambung ya? Pernah lihat kan tulisannya? Sekarang kalau terbalik nulisnya atau terbalik ngucapnya, artinya fatal, salah, nggak ketulungan. Terbalik nih, misal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena lupa titiknya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang maha penyayang. Dibalik lagi tadi, yang harusnya nggak ada titik malah ada. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Allah sendiri disembah. Cuma titik nih, belum bahas yang lain. A sama ain, itu hak itu beda, artinya pun beda. Karena kesalahan-kesalahan ini nggak kita betul-betulin, wajar begitu sholat, begitu doa kita minta sama Allah, oh nggak dikabul-kabulin, ya itu dia. Allah bagaimana mau ngerti lah orang bacaannya dikeliru begini, apaan yang mau diambil, apaan yang mau didengar sama Allah, yang diminta aja keliru. Tuh paham ya sampai di sini. Untuk itu kenapa Bang Haji ambil pelajaran fikih. Kenapa? Fikih ini hubungannya langsung sama Allah. Kalau keliru, usah ibadah penghambaan kita sama Allah, jadi gak ada nilainya, sayang. Jadi itulah kenapa kita harus belajar fikih. Paham sampai sini nyambung? Biar gak bingung nih. Kita masuk fikih yang pertama diajarin di buku ini, namanya Kitab Safinatul Najah, karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami Al-Hadramat, ya, namanya Syekh Salim. Beliau bilang di kitab pertama, pelajaran pertama tentang ilmu fikih yang harus dipelajari adalah rukun agama. Rukun
Siapa yang tahu rukun agama ada berapa? Ada yang tahu? Ingat nih baik-baik nih. Rukun agama ada 3. Di kitab ini ada 2. Tapi di kitab lain ada 3. Biar gampang, 3-3-nya dijelasin. Di sini cuma ada 2. Yang pertama rukun agama namanya rukun iman. Tahu rukun iman? Yang kedua rukun Islam. Yang ketiga rukun agama. Bukan rukun tetangga ya, rukun tetangga RT. Rukun ihsan. Ada yang pernah dengar? Rukun ihsan. Harus tahu nih, rukun iman, rukun Islam. Ini ada di kitab ini dua-duanya. Tapi satu lagi di kitab referensi yang lain namanya rukun ihsan. Ada 3 ya. Rukun iman, jangan sampai salah. Rukun iman ya Pak. Iman kepada, ada yang namanya iman. Iman kepada, yang kedua iman kepada Allah, iman kepada. Kalau bingung buka Al-Baqarah yang paling terakhir, sering dibaca kalau ikut yasinan atau tahlilan. Yasinan di masjid atau tahlilan di rumah warga. Apa kata Al-Baqarah? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ingat itu, rukun iman tuh, ada 4 disebut. Kullun amana billah, iman kepada, wa malaikatihi, iman kepada malaikat, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Kutubihi itu kalimat jamak gabungan. Kalau ada satu kitab atau lebih, satu kitab namanya kitab, satu buku. Kalau bukunya ada 2, kitaban. Kalau 3 buku atau lebih dari 3, kutubun atau kutubihi di Al-Quran. Ya, paham tuh? Kutubihi wa rusulihi. Yang keempat iman kepada. Yang kelima iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam qada dan takdir yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Orang Islam itu qada dan qada. Rukun Islam, bahkan nggak tahu. 1, Tuhanan yang maha. Yang pertama jahat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima pergi haji bila mampu. Anak sekarang dipreset ini. Misal disuruh sholat nih, siapa nih? Amat disuruh sholat sama maknya. Mat, sholat zuhur. Amat jawab, ntar aja mak. Sholat nomor 2, nomor 1 syahadat. Sholat nomor, ya aduh ada sekarang. Sholat dulu. Saya sholat nomor 2, nomor 1 syahadat. Tuh. Nah, 5 nih udah kita bahas aja rukun Islam, rukun iman ada 6. Yang terakhir rukun ihsan, jalan terang. Ihsan itu apa sih? Bahasa Arabnya anta'budallah ka'annaka tarah. Beribadahlah kalian semua seolah-olah kalian melihat Allah. Itu ihsan. Beribadahlah seolah-olah kalian melihat Allah. Tapi diterusin di bahasa Arabnya. Fa illam takun tarah fayarah.
Kalaupun kamu nggak bisa lihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti lihat kamu. Tuh, itu ihsan namanya. Level orang itu 3 tingkat. Ya, paham tuh. Apa itu? Rukun ihsan ternyata ada 3. Sering kita dengar. Supaya Allah melihat ibadah kita, maka rukun ihsan ada 3. 3 dijalani, maka Allah pasti tahu keihsanan kita. 1. Hablum minallah. Punya hubungan antara kita dengan Allah, hubungan baik, ibadahnya dijaga. Yang kedua, hablum minallah, hablum minallah, hablum minan nas, ikatan kita terhadap manusia, hubungan baik kita sama manusia, teman, keluarga, saudara, tetangga, itu hablum minan nas. Di organisasi dimanapun itu hablum minan nas. Yang ketiga, hablum minallah, hubungan kita dengan selain manusia, alam semesta, tumbuhan, hewan, makhluk-makhluk hidupnya Allah yang lain selain manusia. Hablum minallah, yang suka naik gunung, yang suka main ke curug, yang suka jalan-jalan yang hutan-hutan segala macam pemandangan. Hablum minallah, kita diuji coba saat kita melihat pohon yang bagus, bunganya bagus, atau ada buahnya tinggal petik. Hablum minallah dipetik, hablum minallah rusak karena hewan tumbuhan itu jadi mati. Paham? Nah, kalau sudah tahu ini rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, maka sempurnalah seluruh ibadah kita. Ini dasarnya di sini nih. Yang mau kita jalanin yang mana supaya kita bisa paham? Level 1 rukun Islam, level 2 rukun iman, level 3 rukun ihsan. Rukun Islam itu apa? Di umur kita yang segini, sholat mau seberapa bandel kita, rukun Islam dulu jalan. Mau seberapa susah kita, mau seberapa ribet kita, rukun Islam didului. Nah, lari-lari ke rukun iman, udah bahas agama orang lain, udah bahas kitabnya orang lain. Jangan. Belum levelnya kita di situ. Level kita rukun Islam dulu. Udah sholat udah cakep, puasa udah rapi, sudah melaksanakan zakat, maka baru ke level berikutnya. Jadi tidak mampu, belum mampu, silahkan step kemudian sambil niatkan diri pergi haji atau umroh. Rukun iman baru step by step, baru rukun jangan ngacak. Pengen tahu rukun ihsan duluan, boleh sambil dipelajarin, boleh. Tapi kalau mementingkan rukun yang lain sebelum rukun Islam, keliru. Agak sholat, kagak puasa. Banyak nih sekarang nih konten kreator gitu tuh. Ada besi belum sholat, tapi kalau hubungan baik gua sama manusia tetap dijalanin. Ini pendapat keliru nih. Sering banget ditemuin konten kreator YouTube, Instagram, TikTok, begitu mulu ngomong. Salah. Miftahul jannah ya sholat. Kunci daripada surga itu sholat kita tuh. La ilaha illallah kita, syahadat kita. Kalau sholat sudah pasti syahadat. Paham? Kalau sholat sudah pasti syahadat, 2 kali syahadat. Tahiyat awal dengan tahiyat. Jadi kalau sholat sudah pasti syahadat. Nah, ini enggak saya tetap berbuat baik kalau saya belum sholat. Biar bagaimana urusan dengan Allah. Amal ibadah kita diterima semua sama Allah. Sedekah, haji, puasa dan lain-lain. Tapi sebelum Allah terima itu untuk dijadikan keridhaannya atau dalam tanda kurung pahala dari Allah, satu yang Allah tanya, mana kuncinya?
Kita udah disiapin surga nih sama Allah, misal dengan segala perbuatan baik kita. Udah disiapin surga sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita di akhirat karena amal ibadah kita yang banyak. Tapi sebelum kita bisa berhasil masuk ke surga kita, Allah tanya mana kuncinya. Kuncinya adalah sholat. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah ya as-shalat. Awal kali pertama manusia meninggal ditanya sama Allah seluruh amalannya, sholat paling duluan. Sholat paling duluan. Gak ada yang lain. Gak akan ditanya haji, gak akan ditanya sedekah, gak akan ditanya hubungan baik dan lain-lain. Kalau sholat belum ada, sholatnya belum lengkap. Wah, baru tahu yang ini bang sekarang, yang kemarin belum. Dari sekarang belum. Masih tersempat. Tuh mulai dari situ tuh pelan-pelan. Nah, itu paham gak nih kira-kira nih, mudah gak nih? Paham ya? Terakhir pembahasan lagi tentang rukun iman. Rukun iman itu adalah hal-hal yang sangat baik. Al-Baqarah menyerukan kepada kita agar umat Islam percaya sama hal yang baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita potong bagian situ. Yang dikatakan orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka orang-orang yang mengaku beriman, pastilah mereka percaya akan hal yang gaib. Hal gaib ini yang dimaksud apa? Hal-hal yang berkenaan dengan iman. Rukun iman gaib semua. Hanya satu yang gaib supaya bisa tahu yang lainnya. Satu-satunya yang tidak gaib di rukun iman adalah kitab suci Al-Qur'an. Kita bisa lihat isi dan segala macam kandungan di dalamnya beserta dengan arti-artinya. Tapi sisanya gaib semua. Allah gaib banget. Gaib. Bisa nggak kita lihat Allah? Malaikat gaib kan? Bisa nggak kita lihat malaikat? Rasul dulu hidup, tapi dengan orang dan lingkungan yang ada di sana, di zaman itu. Di zaman kita tidak tersisa Rasul kecuali yang dikatakan oleh Allah. Ada pengecualian. Kita nggak bisa lihat. Ini kejauhan nih kalau kita paham Nabi Khidir. Nabi Khidir dalam pemahaman Islam itu tidak mati, tidak wafat. Yang ada tapi dirahasiakan. Dengan demikian seluruh Rasul dikatakan bahwa karena kita nggak tahu keberadaannya dan semuanya sudah pada berpulang. Nabi Isa alaihi salam di surga dalam keadaan hidup tetap juga nggak bisa kita lihat. Tubihi wa rasulihi hari kiamat bisa nggak kita lihat? Bisa. Belum kejadian. Qadha yang sudah kita lalui akan menyangka nggak kalau yang sebelumnya 1 menit lalu, 1 hari lalu, 1 minggu yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu kita akan merasakan hal tersebut? Enggak. Kita cukup ngejalanin dari takdir namanya. Dan hal yang ke depan kita nggak tahu nih, 10 menit ke depan tahu nggak? 15 menit ke depan tahu nggak? Karena rukun iman gaib. Nah, sekarang masuk ke materi ini. Kenapa orang Islam pada takut setan? Takut setan, pocong lah, genderuwo lah, kuntilanak lah, lain-lain sebagainya. Padahal itu juga kategori dari jin, setan, iblis, semua dalam bentuk orang Indonesia percaya, bahkan bisa melihat dan lain sebagainya. Ini Bang, kita tahu gaib itu
Setan-setan yang kita lihat itu pocong genderuwo dan lain-lainnya, tuyul kayak apa kayak itu semua visualisasi dari sutradara, entertain, hiburan untuk kita, bukan untuk kita bisa lihat beneran sungguh-sungguh. Lihat kuyang tuh terbang, amat lewat gue percaya, kuyang lewat sih enggak. Paham gak? Itu visualisasi sutradara, bikin film horor biar lebih menarik. Wah, pocong gue gambarin begini, mukanya begini, sundel bolong gue beginiin, kuntilanak gue beginiin, susternya gue beginiin. Nggak betul-betul bisa dilihat. Jadi sehingga apa yang kita tonton, terlalu sering kita tonton, lama-lama jadi takut, ada yang berani mungkin, dan lain sebagainya, hadir di visual kita, di halusinasi kita hadir. Nggak percaya bang. Kalau masih nggak percaya bahwa itu nggak ada, coba lihat. Bang Uki 100% yakin setan yang kita lihat itu dan lain-lain itu visualisasi sutradara. Kalau masih belum yakin, silakan kita lihat setan di luar Indonesia. Pertanyaan Bang Iki, kenapa setan di Indonesia doang yang jelek, hancur? Setan yang di luar negeri itu rapi semua. Pakai jas, pakai gaun yang memang, pakai baju biara mati, film nun, Dracula tuh yang ada bagiannya tuh. Kenapa di luar negeri cakep-cakep? Sama, di luar juga visualisasi sutradara. Budaya yang mereka angkat di wilayahnya masing-masing. Budaya di Dracula diangkat sama sutradara tersebut. Budayanya vampir diangkat vampir. Budayanya setan yang pakai gaun merah diangkat. Di Indonesia modelannya karena yang meninggal naik kapan kok yang berubah. Paham nih? Kenapa jadi seolah-olah percaya dan lain sebagainya? Rukun iman kita percaya gaib semua, gilarin setan percaya ada, mustahil. Sepanjang Bang Iki bantuin orang nih, bisa dikatakan misal selupan atau apa ya, sepanjang Bang Iki bantuin, belum pernah seumur ngelihat yang begituan. Dirasa bisa kasar, panas, bergetar, tapi dilihat nggak ada. Sepanjang Bang Iki nggak pernah lihat begitu, karena memang dia bentuknya gaib, makhluk halus. Sekarang rukun iman percaya gaib nggak kelihatan, nggak bisa terjadi dan lain sebagainya, gilarin setan percaya. Kira-kira logika bisa nangkep nggak nih? Paham nggak? Kalau beneran niat pocong, prototin lagi yang bener. Yang bener, enggak serius. Itu gak bakal bener ada. Kalau kita ketempelan, pun ketempelan, kerasukan dan sebagainya, dia nggak muncul di depan kita jadi pocong, enggak. Dia masuk ke tubuh kita, ya betul. Karena hadis Nabi juga ada yang seperti itu. Bahkan setan nyamar jadi manusia. Ada zaman Nabi. Nabi udah tahu itu setan, lagi gedor itu rumah Nabi. Tuh, begitu keluar, benar-benar tahu. Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar bisa melihat. Nabi, dia Nabi bisa melihat setan. Kalau Rasyidin, ya bisa dilihat. Emang keilmuannya atau tempatnya mereka seperti itu. Penggantinya para nabi yang sudah wafat, pemimpinan Islam harus tetap berjalan lewat Nabi. Kayak ada bahasa kasar, Umar bin Khattab itu paling ditakuti sama setan. Karena memang dia punya kemampuan itu, Allah berkahi tersebut. Kita manusia biasa, keturunan Nabi bukan, keturunan khilafah bukan dan lain sebagainya. Jadi perbaiki nih akidah kita nih. Perbaiki rasa-rasa yang tidak betul. Pertama tadi di pemikiranku, perbaiki yang namanya rukun wabil khusus sholat. Itu kalau di Instagram ada tuh konten
Kalau ini botol dan lain sebagainya, rukun Islam itu seperti ini nih. Kita rukun botol atau ini HPD. Genggam ini nih, ini rukun Islam nih. Ada 5 jari kita nih pegang. Bisa. Kalau rukun Islam kita jalanin 5-5-nya bisa. Nggak haji, belum mampu dan lain sebagainya, fisik ataupun materi keuangan, lepas masih bisa nggak pegang HP? Zakat itu ada 2, fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah kita bisa, zakat mal belum, karena belum nyampe harta kita buat bayar zakat mal. Contoh lepas, masih bisa nggak pegang HP? Kita udah tua nanti di umur 70 sekian dan lain sebagainya, sudah bukan masanya berpuasa. Anjuran dokter untuk tidak berpuasa, ada gantinya namanya fidyah dan lain sebagainya. Masih bisa nggak pegang HP? Bisa, tapi udah mulai susah. Tapi kalau benar-benar nggak sholat, otomatis nggak syahadat. Apa yang terjadi? Handphone lepas. Bisa nggak kita genggam? Bisa. Ini agamanya, ini rukun Islam yang kita pegang nih. Hilang 1, 2, 3 masih bisa. Kalau udah kehilangan sholat susah banget tinggal ngandelin syahadat. Udah nggak sholat, otomatis syahadat jarang, lepas ini agama. Tuh, itu, ini gampang nggak nih? Gampang nggak dicernanya? Itu merupakan sebuah perumpamaan supaya kita lebih mendalami Islam. Jangan sampai kita kalah sama yang mualaf. Orang Islam yang bawaan dari lahir cenderung lebih males nyari tahu Islam itu apa. Padahal yang harusnya beruntung itu kita, dari lahir udah Islam. Mereka harus jemput takdir sendiri, orang-orang yang mualaf ini harus jemput takdir sendiri masuk Islam. Awalnya Allah tidak perkenankan 1, 2, 3, 4 menjadi orang Islam. Satu-satu mereka berbondong-bondong pengen tahu Islam, pengen keluar dari jalan yang menurut mereka tidak benar menuju yang benar. Mereka punya pemahaman seperti itu. Kita yang jelas-jelas sudah jadi orang Islam kagak pengen tahu. Itu keanehan yang nyata tuh. Jadi kalau udah orang luar aja pengen jadi Islam, ini yang di dalam Islam justru malah cuek. Umpamanya gini, kita harus bersyukur kita sekolah, banyak teman-teman kita di luar yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama kayak kita sekolah. Apabila mereka bisa milih untuk terlahir dari orang tua yang kayak gimana supaya mereka bisa sekolah, bisa. Takdirnya sudah seperti itu, rukun iman. Tapi bisa nggak merubahnya? Bisa. Qadar bisa dirubah dengan doa. Garis takdir berubah seiring doa kita yang terus ingin berubah. Nah itu sampai sini kira-kira ada yang ditanya nggak? Sudah selesai nih pembahasan kita. Ada yang mau ditanyain? Nanti kalau ada pertemuan lagi mau pakai kayak begitu. Aktif bertanya nggak apa-apa. Apaan aja ditanya. Kalau Bang Iki Alikuan banyak tuh. Suka ada yang nanya sampai 2 orang. Apa aja. Bahkan di luar konsep pembahasan ini pun ada yang nanya. Kalau pertanyaannya terlalu sensitif, biasanya langsung. Entah itu lewat WhatsApp atau apa. Laki-laki itu. Yang penting aktif, jangan sampai disia-siain pengajian. Sebulan cuma 2 hari. Udah. Pastiin lagi ada, kalau enggak Bang Iki cukupin. Cukup. Oke. Mari sama-sama kita tutup. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, orang tua kita yang masih hidup, keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah luaskan rezeki orang tua kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita dan urusan orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang soleh dan soleh.
saudara kita ada yang sakit, keluarga kita ada yang sakit di rumah sakit atau di berbaring di rumah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan sebagaimana semula. Al-Fatihah ala alihi ala rabbiyatin salihah ala qabratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya rahman, wa'afuna ya rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة وبهداية الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.